Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibis syafa'at wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, habaibana syurafa masyayikhana al-a'izza yang sama-sama kita banggakan, kita hormati beliau Habib Alwi Al-Maghrabi, juga para kiai, para gus yang sama-sama hadir di tempat ini, Kiai Noval Ali, Kiai Abdurrahman Al-Jambuani atau yang viral dengan Kiai Dulpawi. Tahu ya, ini yang baju putih dari barat. Niki Jawi nopo Majunten? Campur. Oh campur. Tapi ngerti Madura. Meskipun Jawi ngerti Majunten. Marah tolongin kena. Daripada cok tepelecok ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gus Haris Gufroni ga Lora Mahmudi dan sejenak para gawagis yang sama hadir, saya sangat abdina amul jaaki. Ngerti nggih? Aparatur pemerintah desa sepanjang yang sangat saya hormati, Bapak Kepala Desa berikut jajarannya, para hadirin hadirat, muslimin muslimat semuanya yang berbahagia. Semoga berkumpulnya kita semua di tempat ini menjadi sebab kita dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita tadi bersolawat, membaca solawat nariyah, diawali dengan niatan-niatan yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita. Salah hitungan niatan yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, diantaranya pertama kita minta moga-moga kita semua tambah kuat iman kepada Allah. Amin Allahumma. Tambah kuat iman kepada Rasulullah. Amin Allahumma. Juga ada niatan, salah satunya kita semoga dijauhkan dari penyakit dohir, kita dijauhkan dari penyakit batin. Amin Allahumma. Apa itu penyakit batin? Salah satu penyakit batin adalah kita kurang percaya dan kurang yakin kepada Allah, kita kurang yakin dan kurang percaya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh para rawuh yang dirahmati Allah, keluar jebenelah. Khoslatani laisa fauqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara yang sangat unggul yang harus dipertahankan oleh kita semua. Ada dua hal yang tidak boleh ditinggal. Apa itu? Yang pertama, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Karena kalau orang sudah tidak husnudzon kepada Allah, tidak husnudzon kepada makhluk, tidak husnudzon kepada sesama manusia, inilah salah satu contoh penyakit batin yang ada di dalam hati kita. Makanya di dalam sholawat nariyah kita minta kepada Allah yang diajarkan oleh para guru-guru kita, bagaimana kita minta dijauhkan oleh Allah dari penyakit batin. Amin Allahumma.
Salah satu penyakit batin kurang mantap kepada Allah, tidak husnudzon kepada Allah, malah suudzon kepada Allah. Tidak husnudzon kepada sesama umat manusia, malah sering suudzon yang sering terjadi pada diri kita. Semoga kita semua dihindarkan oleh Allah. Amin. Allahumma, dari penyakit suudzon kepada Allah, suudzon kepada makhluk-makhluk Allah. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Para rawuh yang dirahmati Allah, makanya para hadirin yang dirahmati Allah, ada salah satu kisah, ada salah cerita niki terjadi pada zaman kerajaan Abbasiyah, kalau tidak keliru ya, Sultan Al-Murad kesekian. Tapi kisahnya sangat menarik. Ada seorang pemuda, karena di sini di majelis sabab, maka saya menceritakan seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang tiap harinya masih jomblo juga, karena pemuda jomblo, yang tiap harinya bekerja, tapi hasil pekerjaannya, hasil gajinya niku dibagi menjadi 3. Oleh bejerna bagi jadi tiga bagian. Bagian pertama, sepertiga pertama, misalnya sehari digaji 100.000, maka kira-kira 33.000 lah ya per bagian, dibagi jadi 3 bagian. Bagian pertama, sepertiga bagian pertama dikasihkan kepada ibunya karena belum punya keluarga. Bagian kedua, sepertiga yang kedua, 33.000 yang kedua, Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Allahumma salli kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju bihil wa tuqdah wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal karim wa ala wa sahbihi fi kulli wa nafasi bi'adadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun stabil. Para hadirin yang dirahmati Allah, nyampe mana tadi itu? Ada seorang pemuda digaji 100.000. Hasil kerjanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dikasihkan ke ibunya, sepertiga pertama dikasihkan ke ibunya. Bagi kemaan, kalau polo telo ibu, saya pertama bagi kemaan. Kalau polo telo ibu yang selanjutnya. Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin rahimakumullahu jami'an. Lanjut ya.
Saya cerita sebentar. Cerita tersebut nih, kemarin langsung tutup. Ada seorang pemuda gajinya 100.000 sehari. Ya, eli beli mulai tadi pada pak. Sepertiga pertama dikasihkan ke ibunya, telo-polo telo ibu bagi keman. 33.000 yang satunya, yang kedua buat simpanan takok beda kebutuhan. Tapi yang ketiga para hadirin rahimakumullahu jami'ah, 33.000 yang terakhir dia buat berdakwah, kebaik dakwah. Dibuat apa? Dia pergi ke tempat klub-klub malam, entar ke cewek-cewek ngaruh lah. Mbak, berapa mbak? Berapa biasanya? Ya sampean cari tahu sendiri sudah. Daripada sampean di sini mbak, saya yang mau bayar sampean. Sudah, ini saya kasih sampean, pulang istirahat saja di rumahnya. Tiap hari seperti itu kerjaannya. Pergi ke pasar, ada minuman keras dibeli sama pemuda itu, pakai 33.000 yang satunya, yang terakhir, yang dibuat dakwah. Tiap hari beli minuman keras, tapi kemudian dibuang. Ditanya sama ibunya, kenapa engkau melakukan ini? Nak, kenapa engkau melakukan ini? Mak, ketika saya melakukan ini, saya pergi ke klub-klub malam, ke tempat-tempat pelacuran, kemudian membayar seorang pelacur berapa harganya, kemudian saya suruh pulang ke rumahnya. Minimal saya berdakwah dengan cara ini. Ketika saya pergi ke toko, pergi ke pasar membeli minuman keras, minimal saya membantu orang tidak menemukan minuman keras. Tiap hari pekerjaannya seperti itu. Namun pada akhirnya para hadirin rahimakumullahu jami'ah, ini terkenal di desanya, sering mengkonsumsi minuman keras, padahal tidak diminum sendiri. Dia beli untuk dibuang agar tidak dibeli oleh orang lain. Dia membayar seorang pelacur, bini eyang kuya tibi, tapi male pelacur istirahat, male pun beda orang, antara ke pelacuran tak nemu pelacur. Tiap hari pekerjaannya seperti itu. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan membawa minuman keras, wafat di pinggir jalan. Karena saking terkenalnya dia seorang yang nakal para hadirin rohim. Tiap hari membeli minuman keras dan membayar seorang pelacur. Akhirnya masyarakat yang ada di desanya tada segelem sengangko amayit. Ketika dia wafat meninggal terkapar badan pinggir embung, tada segelem menyelamatkannya, tada segelem nganggo tidak mau bantu, tidak ada yang mau karena sudah kadung suudon kapi. Akhirnya para hadirin rahimakumullah jami'ah ditemui oleh salah seorang raja, dibawa pulang oleh sang raja. Mana rumahnya kamu? Akhirnya tanya aki ke reng-reng sekitar, romana di sana, ia teraki ke romana. Akhirnya para hadirin rahimakumullahu jami'ah, ibunya menceritakan kronologinya kepada sang raja bahwa si pemuda ini kerjaannya tiap hari beli minuman keras dan membayar pelacur, sampai disuudoni oleh para tetangga dan masyarakat sekitarnya dia pengkonsumsi minuman keras dan pengkonsumsi pelacur. Akhirnya tidak ada yang mau menolong mayat dan jenazahnya, sehingga yang rena saya ngurus kapi pemakaman dan semuanya yang mensolati, bahkan yang mendoakan ulama-ulama yang ada di Istanbul, Turki sana. Pemul jadi pangeran, tinalah saya seorang raja, katanya sang raja, saya yang akan menanggung semua. Saya yang akan memanggil para ulama-ulama ternama yang ada di kota ini agar mensolati pemuda ini. Pemul jadi Allah niat dakwah, padahal masyarakat sekitar tidak ada yang mau merawat jenazahnya karena sudah kadung jelek prasangka masyarakat sekitarnya kepada pemuda itu. Jangan benar meleh minuman keras, jangan benar membayar pelacur. Akhirnya pengiran yang kak para tandretan pangkat empatek kisaran pengiran pamul sudah jenang hormat kepada jenazah pemuda itu. Apa hikmah kejadian ini yang bisa kita tangkap? Apa hikmah yang bisa kita ambil faidahnya? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini?
inti nasitum kita sampai gempang suudonan kepada orang lain. Makanya di dalam sholawat naria diajarkan semoga kita jeraki dharma kita minta ke pengiran, memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit batin. Yang dikatakan penyakit batin salah satunya kita mudah suudon kepada orang lain. Semoga kita semua dihindarkan oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena para hadirin yang dirahmati Allah, orang yang menurut mata kita, penglihatan kita mungkin dia jelek pekerjaannya, kelakuannya, tingkah lakunya, ternyata punya niatan baik, yang niatan baik itu diterima di sisi Allah Subhanahu. Para hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini tidak stabil suasananya dari tadi. Saya lempar saja kepada Habib Alwi. Lain kena. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.